Jadi, untuk menentukan entry posisi, pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Hardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan entry posisi. Jadi, untuk menentukan entry posisi, pertama yang harus teman-teman cari itu adalah arah tren dari market. Nah, untuk mencari arah tren dari market, teman-teman bisa mendeteksi dari pola puncak dan juga lembah. Berdasarkan teori Dow, harga itu tidak bergerak dalam satu garis lurus saja, tapi dalam bentuk zigzag ya. Jadi dari bentuk zigzag ini kita bisa mendeteksi area puncak dan juga lembahnya. Jadi caranya gini, cara mendeteksinya itu. Oke, pertama zigzag itu kan bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, seperti itu. Nah, di sini zigzag itu membentuk puncak dan juga lembah ya, puncak dan juga lembah. Untuk mencari tahu dari tren itu kemana, kita bisa melihat ya dari ketinggian antara puncak 1 dengan puncak 2, lembah 1 dengan lembah 2, dan seterusnya ya. Puncak 3, puncak 4, lembah 3, lembah 4, dan seterusnya. Jadi kita bisa mendeteksi di mana letak tren yang sedang ada pada saat ini itu dengan menggunakan identifikasi dari puncak dan lembahnya. Nah, sekarang misalnya gini, pergerakan marketnya seperti ini. Di sini membentuk puncak 1, lalu membentuk lembah 1. Ini puncak 1 ya, puncak 1 di sini. Nah, kemudian harganya itu kembali membentuk puncak yang kedua ya, lalu membentuk lembah yang kedua juga. Nah, sekarang kita lihat nih, antara puncak 1 dengan puncak 2 itu sudah terjadi perbedaan ketinggian. Ya, sudah terjadi perbedaan ketinggian di sini. Lalu puncak lembah 1 dan juga lembah 2 ini juga terjadi perbedaan ketinggian. Dikonfirmasi lagi ketika membentuk puncak yang ketiga. Puncak yang ketiga ini ketinggiannya semakin tinggi ke atas ya. Sehingga kalau kita buat garis tren di atasnya seperti ini ya, maka bisa kita dapati bahwa tren dari harga ini itu naik ya. Tren dari harga itu naik. Nah, di sini keputusan yang kita ambil pada saat tren naik, kita mencari open posisi buy ya. Kita mencari open posisi buy di tren yang sedang naik ini. Jangan cari sell di tren naik, tapi carilah open posisi buy di tren naik ya. Nah, carinya open posisi buy di tren naik itu di mana? Yang paling efektif itu adalah mencari pada saat market itu sedang koreksi turun. Ya, berarti kan di lembah ini, cari posisi buy-nya di lembah ini. Jadi setelah market turun, kita cari open posisi buy-nya di area mana. Ya, kita cari momentum buy-nya. Ketika marketnya itu mulai balik arah naik, berarti kita open posisi buy di tren yang sedang naik ini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk tren turun itu juga bisa diidentifikasi dari pola puncak dan lembahnya. Contohnya seperti ini. Ini ada puncak 1 lalu turun ya, lalu kemudian muncul lagi puncak 2 lalu turun lagi ya. Ini puncak 1 lalu ini lembah ya, lembah 1, ini puncak 2, ini lembah 2 ya. Jadi dari sini kita bisa dapati kalau tren dari pergerakan harga yang ada di sini itu trennya turun karena puncak 1 dan puncak 2 ketinggiannya semakin rendah. Dikonfirmasi dengan lembah 1 dan lembah 2 yang ketinggiannya juga semakin rendah seperti ini. Nah, semakin banyak garis tren tersebut diuji oleh market, maka semakin valid ya untuk tren turun ini. Pada tren turun ini
open posisi yang kita cari itu adalah sell. Ya, open posisi yang kita cari itu adalah sell. Sellnya di mana? Carilah sell itu di area puncak di sini. Ya, jadi teman-teman cari sell ketika harganya itu naik. Ya, cari momentum sell pada tren turun, tetapi pada saat harganya itu sedang naik. Karena di sini teman-teman akan dapat momentum yang lebih efektif. Kalau teman-teman sell di bawah, maka teman-teman harus siap untuk menerima kerugian terlebih dahulu, baru kemudian sell. Jadi kalau kita nunggunya lebih lama kan jadi nggak efektif tradingnya. Maka cari sell itu ketika harganya itu sedang naik, lalu kemudian turun ke bawah, seperti itu. Nah, tren yang lainnya, itu ada tren apa lagi? Tren yang lainnya, ini ada tren sideways ya. Tren sideways itu kondisi di mana ketinggian dan kerendahan harga atau puncak dan juga lembah ini itu posisinya sama dengan pola-pola yang lainnya ya, dengan pola-pola dengan puncak sebelumnya, seperti itu. Di sini adalah momentum kita untuk wait and see. Wait and see artinya kita nggak trading. Ya, kita nunggu market sampai benar-benar market itu menentukan arah dari dari tren kedepannya, seperti itu. Jadi harus ada momentum di mana kita istirahat trading dan di mana kita bisa trading. Karena dari ketiga peluang ini, dua adalah peluang yang menguntungkan dan hanya satu yang harus dihindari. Mestinya ketika teman-teman trading itu secara logika harusnya lebih banyak untungnya ya. Tetapi kenapa kok banyak rugi? Itu karena dari sisi psikologis dan juga kita nggak bisa mengelola emosi di dalam trading. Untuk belajar emosi trading, teman-teman bisa langsung saja gabung di kinhunter.com/free ya. Kemudian untuk bagaimana kita langsung entry posisi saja ya. Kita langsung cari momentum untuk entry posisi di market ini. Misalnya saya buka di XAU/USD pada time frame M15. Pada time frame M15 terlihat di sini bahwa momentum dari harga itu sedang turun ya. Momentum tren dari harga ini sedang turun. Maka di sini kita mencari open posisi sell ya. Jadi kita cari momentum untuk sellnya itu di mana. Nah, posisi sekarang harga itu sedang ada di sini. Lalu kemudian sepertinya masih ada kekuatan dia untuk naik ke atas. Berarti di sini kita bisa menunggu sellnya itu di atas ini. Ya. Tetapi kalau harganya masih naik ke atas lagi, kita bisa menunggu sellnya di area sini. Ya. Kalau harganya masih naik lagi, maka kita bisa menunggu area sellnya di atas sini. Kita menggunakan teknik support dan resisten di sini untuk mencari area sell supaya lebih efektif. Nah, area support resisten yang saya pakai tadi itu adalah puncak ini, dan puncak ini. Dan bahkan kalau harganya masih terus naik, kita masih ada puncak ini ya. Jadi kita bisa mendeteksi dari area puncak-puncaknya tersebut untuk dijadikan sebagai area support dan juga resisten, seperti itu. Jadi gampang banget untuk teman-teman mencari area untuk entry posisi. Pertama, tentukan dulu trennya itu kemana ya, tren jangka panjangnya itu kemana. Setelah trennya ketemu, berarti dari tren itu yang dipakai sebagai patokan untuk kita open posisi buy atau sell. Nah, setelah trennya ketemu, setelah open posisinya juga ketemu, tinggal kita cari area entry-nya. Area entry-nya bisa kita pakai level support dan resisten. Seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa langsung trading sekarang juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.